Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Rakyat Indonesia dari dulu hingga sekarang sudah kenyang disuapi dengan janji-janji politik yang manis-manis tetapi bau amis. Dijanjikan ini itu tetapi faktanya tidak ada. Omongannya manis tetapi tidak bisa terlaksana. Merencanakan tetapi tidak bisa dikerjakan. Pinjam hutang untuk bangun proyek-proyek, untuk bangun infrastruktur, tetapi uangnya habis di tengah jalan. Digondol oleh para maling-maling yang sudah berkolaborasi dengan para penguasa. Tetapi di era Jokowi, janji manis itu benar-benar terasa manis oleh rakyat. Rakyat diperlihatkan, dipertayangkan kerja-kerja yang bombastis, pembangunan infrastruktur merata di mana-mana, pinjam hutang, tetapi hutangnya benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan infrastruktur rakyat. Indonesia tidak bisa maju. Indonesia tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas apapun, bisnis apapun, kalau infrastrukturnya, sarana dan prasarananya tidak tersedia. Makanya sebelum pembangunan semua hal, inti dari pembangunan adalah infrastruktur, sarana dan prasarana. Dan Jokowi sudah mewujudkan itu. Jokowi sudah melaksanakan janji-janjinya. Tidak hanya dalam teks, tetapi benar-benar bisa kita lihat di dunia nyata. Benarkah atau bohongkah? Ternyata benar adanya. Kita akan sedih kehilangan Jokowi. Pertanyaan yang besar, siapakah calon yang bisa meneruskan Pak Jokowi? Yang bisa melanjutkan kerja Jokowi? Yang bisa punya rencana bombastis seperti Jokowi? Yang tidak pernah terlibat kasus korupsi, tidak pernah lebih bayar, proyek-proyeknya tidak mangkrak, siapakah kira-kira? Ada 3 calon yang selalu masuk dalam top survei. Posisi pertama jelas Ganjar Pranowo, posisi kedua adalah Prabowo, dan yang ketiga adalah Anies Baswedan. 3 calon ini top survei, yang lainnya lewat. Dari ketiga calon ini siapakah yang bisa melanjutkan kinerja Jokowi, yang benar-benar pemimpin rakyat? Apakah Anies Baswedan? Apakah Prabowo? Atau apakah Ganjar Pranowo? Anies Baswedan dengan sejumlah kasus lebih bayarnya, dengan sejumlah proyek mangkraknya, dengan sejumlah dugaan-dugaan korupsinya, dengan sejumlah janji manisnya yang tidak pernah dirasakan manis oleh rakyat Jakarta. Proyeknya asal-asalan dan juga akal-akalan. Sudah jelas nama Anies Baswedan sudah dicoret dari hati rakyat Indonesia karena jauh dari karakter dan kerja seperti Jokowi. Sekarang yang kedua adalah Prabowo. Prabowo ini cuma menhan. Menhan itu seharusnya mengamankan bagaimana caranya supaya Jokowi bisa kerja dalam kondisi aman. Tidak ada demo, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan. Tetapi faktanya, selama bertahun-tahun terakhir, Prabowo sudah gagal menjalankan fungsinya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Oleh karena itu, Prabowo sudah kita coret. Pilihannya jelas. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo? Selain dia merupakan anggota PDIP, sama-sama anggota PDIP, sama-sama dari Jawa Tengah, sama-sama suka belusukan. Dia pun menjabat sebagai gubernur 2 periode. Artinya sudah terpakai oleh rakyat Jawa Tengah. Kalau sudah 2 periode itu bukan main, bro. Susah kita menjabat 2 periode untuk jabatan tertentu kalau kita tidak bagus.
Hasilnya bisa kita lihat sendirilah. Memang Ganjar Pranowo tidak terlalu mengekspos hasil kerjanya, tetapi dia punya akun YouTube sendiri, di mana kita bisa melihat apa saja yang sudah Ganjar Pranowo kerjakan. Bahkan Pak Jokowi sudah menunjuk langsung bahwa pilihan jatuh kepada Ganjar Pranowo yang diharapkan bisa melanjutkan tongkat estafet kerja hebat, kerja bombas dari Jokowi ini. Tidak hanya melakukan Jawa sentris, pembangunan Jawa sentris, tetapi juga melakukan pembangunan Indonesia sentris. Apa itu Indonesia sentris? Pembangunan Sumatera sentris, pembangunan Kalimantan sentris, pembangunan Sulawesi sentris, pembangunan Ambon Maluku sentris, pembangunan Papua sentris, pembangunan Flores sentris, pembangunan Sumbawa sentris, pembangunan Lombok sentris, pembangunan Bali sentris. Semuanya merata. Pilihannya sudah jelas. Ganjar Pranowo. Ketakutan para pendukung Prabowo, ketakutan para pendukung Anies Baswedan, itu sudah nyata di depan mata. Mereka akan mencoba menjegal Ganjar Pranowo dengan segala cara. Termasuk dari partainya sendiri. Ibu Megawati yang ingin mencalonkan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Lalu bagaimana supaya Ganjar Pranowo bisa jadi presiden 2024? Gampang. Nggak usah pilih partainya, nggak usah pilih presidennya. Ketika angka absen sudah bisa di atas 70%, maka mereka tidak diakui oleh rakyat Indonesia, artinya akan diadakan pemilu ulang dan pilpres ulang. Di sanalah Ganjar Pranowo bisa menjadi calon presiden di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.